Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang, Ananda kelas 9. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran IPA. Kali ini kita masuk ke bab yang ketiga. Hari ini kita akan membahas bab baru yang sangat menarik tentang pewarisan sifat. Bagaimana Ananda di rumah? Semoga sehat selalu ya, agar bisa tetap semangat, tetap kreatif dalam belajar ya. Jadi untuk pewarisan sifat ini, kenapa kita harus belajar tentang pewarisan sifat? Hal ini berkaitan dengan teknologi pemuliaan tanaman atau teknologi membuat tanaman unggul. Jadi misalkan Ananda punya pohon mangga yang buahnya lebat tapi ukuran buahnya kecil. Kemudian Ananda juga punya pohon mangga yang buahnya besar tapi tidak lebat. Nah, misalkan Ananda silangkan antara buah yang lebat tapi kecil ukurannya dengan buah yang besar tapi tidak lebat, tidak banyak buahnya. Nah, disilangkan bisa menghasilkan keturunan buah mangga yang ukurannya besar dan berbuah lebat atau banyak. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari ilmu genetika atau ilmu pewarisan sifat ini. Kenapa kita mempelajari tentang ilmu pewarisan sifat ini? Ya, baik, langsung saja. Jadi di dalam sel terdapat banyak kromosom. Di dalam kromosom tersimpan bahan genetik yang menurunkan sifat-sifat suatu organisme. Nah, jadi kita manusia, hewan, tumbuhan itu memiliki gen. Kenapa misalkan Umair mirip dengan ayahnya misalkan ya, karena ayah Umair menurunkan gen kepada Umair. Nah, sehingga bisa mirip gitu kan. Makanya ada istilah buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Karena ada gen itu ya. Nah, kemudian pada abad ke-19 tahun 1800-an, Gregor Johann Mendel atau kita sering sapa Mendel meneliti pola pewarisan sifat pada kacang kapri. Nah, jadi Mendel ini memilih kacang kapri sebagai objek penelitian dikarenakan kacang kapri menghasilkan banyak keturunan. Daur hidupnya pendek, maksudnya masa hidupnya pendek, mudah melakukan penyerbukan, persilangan, mudah berbuah, dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Nah, ini pohon kapri. Jadi Mendel ini menyilangkan pohon kapri yang memiliki keunggulan tertentu dengan pohon kapri memiliki keunggulan tertentu. Misalkan Mendel menyilangkan pohon kapri berbiji pipih misalkan, sehingga tidak, kalau ditimbang itu tidak banyak didapatnya, misalkan 100 biji hanya 1 kilo misalkan, atau 1 ons. Nah, ini dengan Mendel ingin mendapatkan misalkan dia meneliti kacang kapri ini yang berbiji tipis tapi lebat banyak misalkan buahnya. Dan ada juga satu misalkan kacang kapri berbiji besar misalkan bulat tapi sedikit. Nah, dia menyilangkan sehingga dihasilkan kacang kapri berbiji bulat dan banyak, sehingga diperoleh hasil tanaman yang lebih produktif. Nah, Mendel menyilangkan. Jadi Mendel itu mencoba meneliti apa yang akan terjadi jika disilangkan antara satu kapri dengan
kapri yang lain. Nah, sehingga memiliki sifat yang mencolok dari bunganya, dari bijinya, sehingga Mendel itu memberikan pondasi dasar dari ilmu pewarisan sifat atau hereditas atau yang disebut dengan genetika. Jadi genetika, apa yang dimaksud dengan genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup. Nah, dan yang jadi bapak, yang disebut bapak genetika ini adalah Mendel ini ya. Nah, karena dia orang pertama yang mencetuskan teori persilangan ini. Nah, kemudian di sini ada istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, pahami istilah-istilah berikut ini. Nah, ada yang dimaksud dengan galur murni. Jadi merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan tanaman induknya. Nah, contoh tanaman kapri berbunga ungu akan menghasilkan keturunan yang memiliki warna bunga yang sama. Jadi galur murni, tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang sama, disebut galur murni. Jika hasil yang dihasilkan sama keturunannya, itu disebut galur murni. Kemudian persilangan monohibrid. Nah, apa sih yang dimaksud persilangan monohibrid? Merupakan persilangan dengan satu sifat berbeda. Contohnya di sini kapri berbunga ungu disilangkan dengan kapri berbunga putih. Atau ada mangga berbuah besar disilangkan dengan mangga berbuah kecil. Itu satu sifat pembeda. Nah, dan ada persilangan dihibrid, merupakan persilangan dengan dua sifat berbeda. Contohnya kapri berbatang tinggi dan berbunga putih. Ada kapri berbatang pendek berbunga merah. Misalkan ada dua sifat, batang pendek, batang tinggi, bunga merah, bunga putih misalkan. Nah, itu dua sifat. Kalau satu sifat misalkan bunga putih dan bunga merah, misalkan kan itu cuma satu sifat ya. Nah, kalau dua sifat, batang pendek bunga putih dengan batang tinggi bunga merah. Nah, itu persilangan dua sifat ya, atau dihibrid. Yang mono satu, di itu dua ya. Nah, kemudian persilangan antara dua tanaman galur murni yang tadi yang menghasilkan keturunan yang sama akan menghasilkan keturunan pertama atau filial. Nanti ada istilah F, itu filial. Pertama atau disebut F1. Nah, persilangan antara tanaman F1 akan menghasilkan keturunan kedua atau filial kedua atau disebut F2. Nah, ini yang harus Ananda pahami nanti, F1 dan F2, filial 1, filial 2 ya. Oke, kemudian ada istilah-istilah yang lain. Ada yang disebut dengan gen. Nah, gen itu adalah istilah untuk memberi nama faktor penentu sifat. Misalkan warna biji, penentu warna bunga, kemudian misalkan hidung mancung kalau di manusia, hidung pesek misalkan, kemudian bibir agak sedikit ke depan atau bibir agak sedikit datar, kemudian ada orang yang bisa jari tangannya itu dibengkokkan. Ini nggak ada gambar, nggak bisa lihat ya. Maksudnya ada yang lidahnya bisa dilipat menjadi seperti lingkaran dan sebagainya. Dan hal itu adalah hasil dari pewarisan genetik. Nah, kemudian setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut alel. Nah, ini alel, apa yang dimaksud alel? Alel adalah pasangan dari gen. Nah, homozigot. Nah, ada homozigot, ada heterozigot. Kalau homo itu sejenis, heterozigot berbeda jenis. Nah, kalau homozigot di sini merupakan dua alel yang sama terdapat pada satu lokus. Contohnya, lokus itu adalah tempat khusus atau letak suatu gen pada berkas kromosom. Jadi, kalau nanti Ananda jadi ilmuwan yang meneliti tentang kromosom, misalkan tentang genetik, Ananda bakal menemukan bahwa ada dua alel yang sama pada satu tempat, satu kromosom ya. Nah, contohnya AA di sini kan sama, misalkan dilambangkan AA sama A-nya besar, A-nya besar. Di sini A kecil, B besar, B besar,
B kecil, B kecil. Misalkan A besar dengan A kecil, itu nggak disebut homozigot, tapi itu disebut heterozigot. Nah, kalau heterozigot kebalikan dari homozigot, AA, BB. Nah, seperti itu ya. Insya Allah bisa dipahami. Kemudian alel ada yang bersifat menutupi alel lain atau dominan. Nah, contohnya biasanya nih yang homozigot ini dia dominan, kemudian yang tertutupi AA, nah heterozigot, nah bersifat resesif biasanya. Sifat dominan selalu ditulis dalam huruf besar. Nah ini yang homozigot ini ya, dan di urutan pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan yang heterozigot ini juga bisa menjadi sifat yang dominan nantinya. Ya. Nah kemudian kita belajar fenotip dan genotip. Jadi ada istilah fenotip ini merupakan penampilan fisik yang dapat diamati. Misalkan tadi hidung pesek, kemudian bunga warna putih, bunga warna merah, biji pipih, biji bulat, kemudian kapri, misalkan di sini kapri warnanya ungu. Nah, kalau genotip merupakan jenis gen yang mengendalikan fenotip. Nah, jadi genotip ini biasanya dilambangkan dengan seperti tadi heterozigot, homozigot. Nah, di sini RR, di sini kan homozigot, R besar R kecil, heterozigot. Nah, ini genotip. Kalau ada tulisan RR, misalkan R besar R kecil, nah itu genotip disebutnya. Dia adalah jenis gen yang mengendalikan fenotip. Sementara fenotipnya apa? Penampilan sifat fisik yang dapat diamati. Nah, ya, di sini misalkan nih fenotipnya bunga ungu, UU dan UU. Misalkan ini bunga ungu genotipnya. Bunga putih, U kecil, misalkan. Batang tinggi, TT, T besar, T kecil dan T besar, T kecil. T besar dan T besar, T kecil. Ini batang tinggi. Bisa dirumuskan seperti ini. Batang pendek, T besar, T kecil, T kecil. Bunga ungu, batang pendek, U besar, T kecil, U besar, U kecil, T besar, T kecil. Nah, jadi di sini kenapa di sini kan bunga ungu. Bunga ungu ini U-nya besar, salah satunya besar, ini bisa disebut bunga ungu. Misalkan. Nah, bunga putih ini jika U-nya itu kecil semua baru disebut bunga putih. Nah, bunga tinggi jika salah satu dari genotipnya ini kecil ya. Nah, ini pasangan alelnya ya. Satu gen ini T besar, di sini ada T besar satu. Nah, dia tinggi. Kalau pendek harus dua-duanya kecil. Bisa bunga ungu batang pendek, U besar, ungu kan ungu harus besar kan? Atau U besar U kecil, itu bunga ungu. Nah, batang pendek T besar, T kecil. Di sini juga T kecil karena batang pendek, di sini T kecil. Nah, misalkan Bapak tanya nih di sini, kalau bunga putih batang tinggi, ada dua kemungkinan kan? U besar, batang putih ya, bunga putih. U kecil karena yang putih harus kecil semua. Batang tinggi. Nah, T besar. Nah, U kecil, T besar. Atau U kecil, T besar, T kecil. Itu bunga putih batang tinggi. Coba kalau bunga ungu batang tinggi. Nah, bunga ungu apa? Di sini bunga ungu ada dua, U besar, U kecil. Berarti bunga ungu batang tinggi dan U besar, T besar. Nah, kalau atau U besar, T besar, T kecil. Bisa juga U kecil, T besar. U kecil, T besar, T kecil. Nah, jadi ada 4 kemungkinan. Ya. Nanti insya Allah di contoh soal Ananda insya Allah akan bisa lebih paham. Nah, di sini ada persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Ini persilangan monohibrid dominan. Nah, kenapa bisa dikatakan dominan? Karena hasil
keturunannya itu tidak berbaur, tidak saling mempengaruhi. Nah, contohnya gini. Misalkan kita silangkan tanaman kacang kapri berbunga ungu, U besar U besar. Kapri berbunga ungu, U besar U besar dengan tanaman kacang kapri berbunga putih, U kecil, alel U dominan terhadap alel U kecil. Nah, diagram persilangannya di sini U besar disilangkan dengan U kecil. Bunga ungu, kapri ungu disilangkan dengan bunga kapri yang berwarna putih. Jadi gametnya U besar dan U kecil, disilangkan generasi pertamanya tuh U besar U kecil dan 100% ungu. Nah, masih ungu karena ada U besar, karena ungu dominan terhadap alel U kecil. Nah, kemudian diagram tersebut terlihat bahwa keturunan pertama hasil persilangan menghasilkan bunga berwarna ungu dengan genotip U besar U kecil, masih berwarna ungu dominan. Nah, terhadap putih ini. Bagaimana hasil keturunan dari persilangan sesama F1? Jadi U besar U kecil ini disilangkan lagi nih. Nah, disilangkan lagi di sini parietal 2 F1 F2 U besar U kecil disilangkan lagi. Jadi di sini gametnya ada U besar, ada U kecil. Jadi hasilnya gimana? Nah, kita bisa membuat tabel. Di sini U besar, U kecil. U besar ketemu U besar jadi U besar. Ungu kan karena dominan. Kalau ada satu yang U besar itu ungu. Misalkan di sini U besar U kecil. Nah, masih sama karena ada satu U besar jadi ungu, masih ungu. Di sini pun sama U kecil jadi U besar U kecil jadi tetap ungu. Dari sini berbeda, U kecil dan U kecil jadi putih. Nah, ini yang dimaksud dengan dominan. Jadi terlihat dari tabel di atas perbandingan jumlah genotip U besar berbanding U besar U kecil atau berbanding 1 berbanding 2 berbanding 1 kalau perbandingan genotip. Genotip ini yang hurufnya ini ya. U besar ada 1, U besar U kecil ada 2, kemudian U kecil ada 1. Kalau fenotip jadi sifat yang terlihat ungunya ada berapa? Ada 3. Nah, putihnya ada 1 ya. Ini memang di bab ini harus benar-benar dipahami ya. Jika ada yang kurang paham coba kembali lagi ya, karena video bisa di playback. Nah, kemudian jika diperhatikan pada pembentukan gamet dari tanaman F1 di slide sebelumnya, terdapat pemisahan alel dari pasangan sehingga ada gamet dengan alel U dan gamet dengan alel U kecil. U besar U kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap pembentukan gamet, pasangan alel akan memisah bersegregasi secara bebas. Ya, ini dengan ini dengan ini dengan ini secara bebas. Hal ini sesuai dengan hukum pertama Mendel, yaitu hukum segregasi bebas. Pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Nah, kalau ini persilangan monohibrid secara dominan karena U-nya ini bersifat dominan 3:1, ungu berbanding putihnya 3:1. Nah, kalau ada lagi ini yang persilangan monohibrid intermediate, walaupun satu sifat kan, kalau ungu disilangkan dengan putih misalkan ungunya itu dominan. Kalau misalkan merah dengan putih kita akan lihat misalkan nih di sini, misalkan kita silangkan tanaman bunga pukul 4 warna merah dominan dengan bunga pukul 4 putih, bukan dominan, homozigot, dan warna putih juga homozigot tapi resesif. Dominan. M tidak dominan terhadap alel M. Nah, ya afwan, ini M-nya tidak dominan terhadap alel M. Maksudnya tidak dominan, nanti akan saling mempengaruhi. Kita lihat. Diagram persilangan parietal satunya parietal M selanjutnya kecil. Nah, merah, putih disilangkan gametnya M besar, M kecil.
Generasi pertama 100% merah muda nih. Dari generasi pertama saja sudah dihasilkan warna baru, merah muda, bukan merah saja. Karena merah tidak dominan terhadap warna putih. Artinya ngeblend di sini, bercampur ya, sehingga menghasilkan generasi merah muda. Nah, kalau ada keterangan alel M tidak dominan terhadap alel M, berarti hasilnya monohibrid intermediate, saling mempengaruhi. Nah, dari diagram tersebut kita coba silangkan lagi. F1-nya M besar M kecil, F2-nya M besar M kecil. Gamet yang dihasilkan M besar M kecil, M besar M kecil. Kita lihat generasi keduanya. Nah, sama seperti tadi, di sini ada M besar, di sini M besar, M kecil dan M kecil. M besar dengan M besar kan merah. Nah, menghasilkan keturunan merah. Jadi merah muda dengan merah muda disilangkan bisa ada warna merah di sini. Keturunan bunga merah. Kemudian di sini M besar M kecil, merah muda, M besar M kecil, merah muda juga. Di sini baru berwarna putih yang resesif ya. Nah, terlihat dari tabel di sini perbandingan jumlah genotip M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil 1 banding 2 banding 1. Ini sama dengan tadi persilangan monohibrid monohibrid dominan. Nah, kalau di monohibrid intermediate perbedaannya di fenotip, sifat yang terlihat. Kalau tadi kan ungu sama putih saja 3 banding 1, tapi ini ada fenotip merah, merah muda dan putih. Jadi merahnya 1 sini hasil ini, merah mudanya ada 2 sini dan ini, dan putihnya ada 1. Itu perbedaan monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Kalau dominan itu dominan antara M besar dominan terhadap M kecil, itu dominan. Kalau M besar tidak dominan terhadap M kecil, itu intermediate, monohibrid intermediate ya. Semoga Ananda dapat membedakan mana monohibrid dominan dengan atau monohibrid biasa dengan monohibrid intermediate. Nah, kemudian kita coba uji persilangan. Misalkan kalau di sini kasus 1, misalkan kita silangkan tanaman kacang kapri berbunga ungu, U besar U besar, dengan tanaman kacang kapri berbunga putih, U kecil. Alel U dominan terhadap alel U kecil, U besar U kecil. Nah, kalau dominan pasti hasilnya tadi akan sifat yang dominan, ungu di sini, U besar U kecil di sini ungu kan. Nah, kemudian disilangkan lagi U besar U kecil dengan U kecil ya. Oh, ini afwan, ini kasus yang pertama didapatkan 100% ungu. Tapi di kasus yang kedua kan didapatkan U besar U kecil atau 100% ungu tadi. Kita silangkan lagi dengan yang U kecil. Nah, ini beda kasus ya. Kasus pertama, kasus kedua. Kalau tadi kan keturunannya dihasilkan sesama keturunan yang sama disilangkan. Nah, kalau ini dibedain kasus, ada campur tangan. U besar U kecil. Nah, dihasilkan U besarnya cuma 1, U kecilnya ada 3. Nah, hasilnya seperti apa? Sini U besarnya ada 1, kan U kecilnya ada 3. U besar U kecil ungu, U kecil putih, U besar U kecil ungu, U kecil putih. Nah, sehingga dari dua kasus tersebut dapat simpulkan bahwa jika individu berfenotip U besar ungu disilangkan dengan individu bergenotip homozigot resesif, UU akan dihasilkan 100% individu bergenotip U besar U kecil ya. Kalau disilangkan sesama yang resesif ya. Nah, dominan resesif. Nah, jika individu berfenotip U ungu disilangkan dengan individu bergenotip homozigot resesif, nah, UU akan dihasilkan 50% individu bergenotip UU ungu dan 50 individu bergenotip UU putih. Nah, di sini ini
heterozigot. Nah, individu bergenotip heterozigot UU disilangkan dengan individu bergenotip homozigot, hasilnya 50% 50%. Kalau yang homozigot yang dominan dikawinkan atau disilangkan dengan yang resesif, kedua-duanya resesif homozigot, maksudnya resesifnya sama. Nah, di sini maka 100% akan yang sifat dominan ini dari homozigot yang dominan. Tapi kalau heterozigot yang dominan disilangkan dengan homozigot yang resesif, maka akan menghasilkan 50% yang dominan dan 50% yang resesif. Nah, seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau persilangan ini Ananda hanya kuncinya fokus di si lambangnya, huruf besar huruf kecilnya ini. Nah ya, kalau Ananda fokus di huruf besar huruf kecilnya, insya Allah akan bisa. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah persilangan di hibrid dan hukum perpaduan bebas. Nah, kalau monohibrid itu kan cuman mempunyai sifat yang berbeda ya, misalkan putih dan merah atau besar dan kecil. Kalau di hibrid itu dua yang berbeda, dua sifat yang berbeda. Misalkan besar dan manis. Ada mangga yang ukurannya besar dan manis. Nah, ada mangga yang ukurannya kecil dan masam, disilangkan. Bakal terjadi gimana itu mangga hasilnya? Nah, kita coba silangkan. Nah, di sini misalkan kita silangkan tanaman kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, bulat-bulat, kuning, besar semua, dengan tanaman kapri berbiji keriput dan berwarna hijau. B kecil, K besar, K kecil. Alel B bulat dominan. Nah, bulat ini dominan terhadap alel B kecil dan alel K kuning dominan terhadap alel K besar dominan terhadap K kecil. Nah, kita akan silangkan parental satunya P1, B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Bulat kuning, dua sifat di hibrid ini disilangkan dengan dua sifat yang berbeda, keriput dan hijau. Nah, alelnya itu BK di sini dan BK kecil di sini. Ini yang besar, ini yang kecil. Nah, dihasilkan B besar dari sini, B kecil, B besar, B kecil dari sini ya dapatnya. Kemudian K besar di sini, ini K kecil. Nah, 100% bulat kuning, masih bulat kuning. Nah, sifat yang ini dominan ini. Nah, karena dominan ya. Nah, dari diagram ini kita coba kawinkan lagi antara B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita silangkan lagi. Nah, B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita silangkan alelnya. Ada B besar, K besar, B besar, K kecil. Nah, di sini B besar, K kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, ini dari mana nih yang bawah ini? Ini dari sini kemungkinan sifatnya kan. Ini B dengan K. B besar, B besar. B besar, K kecil, K besar di sini. Ini B besar, K kecil dari sini dengan ini kemungkinan yang keluar alelnya. Kemudian B kecil dari sini. K besar dari sini. Kemudian B besar, K kecil dari sini dan sini. Sama di sini juga kan, karena keturunannya yang disilangkan sama, jadi sama di sini. Nah, tinggal disilangkan. Nah, yang bedanya kalau yang monohibrid itu hanya 4 ya, 4 keturunan yang dihasilkan. Di sini, dan di sini kan tadi. Nah, kalau di hibrid itu 4 dikali 4 ada 16 keturunan. Nah, di sini BK dengan BK karena di hibrid ada dua sifat yang langsung dikawinkan. Nah, ini B ini kan apa tadi? Bulat kuning. Nah, BB kakak. Yang dominan kan bulat kuning. Kemudian B dan BK. B yang K kecil di sini ini disilangkan dengan ini.
Jadi B besar di sini, K besar, K kecil, bulat kuning, masih bulat kuning karena dominan si K-nya ini. Nah, kemudian disilangkan lagi B besar, K besar dengan B kecil, K besar. B besar, B kecil, K besar, K besar. Bulat kuning juga karena ada satu yang dominan ya masih. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil, masih bulat kuning juga. Ini satu baris ini masih bulat kuning karena ada satu B yang besar dan di sini satu K yang besar. Nah, kita tinjau yang selanjutnya karena di sini B besar K kecil, B besar K kecil disilangkan dengan B besar K besar. Jadi B besar K besar, K kecil masih bulat kuning juga karena masih ada satu atau lebih dari hurufnya yang besar. Kemudian di sini B besar K kecil, K kecil. Nah, ini ada yang K kecil dua-duanya. Jadi bulat, nggak bulat kuning, bulat hijau. Karena hijau kan yang resesif tadi, yang K kecil, K kecil. Di sini juga ada B besar di sini, ini dengan ini. Ini pokoknya kalau mengawinkannya ini jajaran ini dengan ini. Jadi hasilnya yang di sini ya. Nah, ini juga B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning juga karena ada satu yang dominan. Ini bulat besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil masih bulat karena B-nya dominan. K kecil dua-duanya hijau. Dan begitupun seterusnya di sini bulat kuning, keriput kuning. Nah, ini keriput yang resesif. Nah, karena B-nya ada 2 di sini. Di sini juga B-nya ada 2 keriput. Nah, di yang terakhir di sini ada B besar. Wah, ini maaf nih. Ada kesalahan. Ini B kecil, B kecil. Di sini B kecil, B kecil. Harusnya ini B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini kecil semua ya. Harusnya ini afwan. Ada kesalahan. Hasilnya keriput hijau. Kenapa? Kan keriput resesif. Kecil-kecil ya. Ini kecil seharusnya. K kecil, keriput hijau. Nah, itu keturunan yang dihasilkan. Nah, sehingga perbandingannya ini terlihat perbandingan genotip. Genotip itu kan sesuatu yang dilambangkan untuk mewakili fenotip. Nah, B besar, K kecil ini yang bedanya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kemungkinan. Nah, ini B besar bulat Oh, itu fenotip ya. Ini kita lambangnya saja yang sama. Nah, dihitung tadi yang menghasilkan bulat KK itu ada 1. Terus juga kita lanjut. Di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil ada berapa di sini? Yang ini ada 2, 4. Ini tinggal dihitung dari yang tadi ya. Di sini kayak bulat KK kan ada 1. Kemudian di sini BB KK ada berapa? Ada 2. Nah, ada 2 dari mana? BB K besar, K kecil di sini 1 kan. Kemudian BB K besar, K kecil di sini ada 2 ya. Nah, dan seterusnya yang lain dihitung saja ya. Nanti akan didapatkan perbandingan ini karena yang satu dominan, yang satu resesif. Nah, sehingga menghasilkan ini dan dihibrid. Ada 2 sifat yang berbeda. Intinya kalau monohibrid menghasilkan 4 keturunan, kalau dihibrid 16 keturunan ya. Nah, perbandingan jumlah fenotip jadi sifat yang nampak bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Di sini tinggal dihitung kayak bulat kuning di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, di sini kan ada 9 sifatnya. Kemudian bulat hijau ada berapa tinggal dihitung saja. Nah, kemudian berdasarkan hasil percobaannya, Mendel membuat kesimpulan bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Kesimpulan ini dikenal dengan nama hukum perpaduan bebas. Ya, seperti manusia kan bisa menikah dengan siapa saja kan lawan jenisnya. Nanti akan menghasilkan perpaduan, misalkan ada Ananda siapa A, misalkan
menikah dengan B. Nanti anaknya misalkan bisa yang mirip dengan A, atau yang mirip dengan B, atau AB. A-nya resesif apa dominan. Nah, misalkan ternyata sifat misalkan ayah dengan ibu menikah, kemudian dihasilkan anak. Anaknya yang lebih mirip mana? Oh, lebih mirip ayah. Kemudian yang B lebih mirip yang lebih mirip ibunya misalkan. Nah, itu ada kemungkinan. Atau ini misalkan ada ananda yang mukanya ini hidungnya mirip ibunya, matanya mirip ayahnya. Itu perpaduan seperti di hukum persilangan ini. Tapi kok aneh nih ya, ini ada ada anak gak mirip ayahnya, gak mirip ibunya. Misalkan mungkin mirip dengan kakeknya atau mirip dengan buyutnya. Nah, karena kan mempunyai gen warisan dari nenek moyangnya. Nah, atau kok mirip dengan anak tetangga. Nah, itu patut curiga ya kalau misalkan ada ananda yang mirip dengan anak tetangga. Nauzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Di sini ada penerapan genetika. Nah, penerapan ilmu genetika pewarisan sifat. Nah, contohnya di sini ada tanaman kacang kedelai varietas Wase yang memiliki sifat tahan asam disilangkan dengan tanaman kacang kedelai varietas Nokon Sawon yang berbiji besar sehingga dapat menghasilkan tanaman kedelai yang tahan asam dan berbiji besar. Ya, berbiji besar dan tahan asam disilangkan jadi berbiji besar dan tahan asam. Kemudian padi PB ini juga salah satu contoh hasil genetika, hewan ternak yang cepat bertelur, gemuk, dan menghasilkan banyak susu. Nah, intinya ilmu genetika ini, ilmu persilangan ini adalah ditujukan untuk mencari sifat-sifat di dalam individu tanaman atau hewan agar menghasilkan sesuatu yang lebih produktif, lebih besar, lebih menghasilkan. Ya, seperti itu. Ya, tujuannya dari penerapan ilmu genetika ini. Ya. Misalkan kalau ananda tertarik dengan ilmu genetika, Bapak sarankan bisa kuliah di ini, ada di IPB. Kalau tertarik tentang tumbuhan, ada di jurusan agronomi dan hortikultur. Di sana ada divisi genetika, pemuliaan tanaman, persilangan juga. Kemudian juga ada biologinya kalau hewan, misalkan ada persilangan ayam broiler dengan ayam kampung, misalkan bisa menghasilkan apa. Atau di universitas lain juga banyak sebetulnya di dalam dan di luar negeri yang bisa ananda masuki jika tertarik dengan keilmuan dengan genetika ini. Kan seyogianya kita mencari sesuatu, kan kita meneliti sebuah objek, kan ingin mencari keunggulan dari objek tersebut ya. Jadi kita meneliti misalkan ini buah satu masam kemudian tapi lebat dengan buah yang besar tapi buah yang manis tapi tidak lebat, buahnya kita silangkan jadi ada buah manis kemudian lebat juga. Nah, seperti itu intinya. Dan sekarang pun ilmuwan-ilmuwan sedang meneliti bagaimana caranya agar tubuh kita ini imunitasnya bisa tinggi terhadap virus COVID-19. Nah, dengan cara melakukan percobaan pengujian. Jadi jika individu ini dikasih vaksin atau dikasih zat-zat tertentu yang lewat perumusan mikrobiologi. Ya. Mikro itu kan ilmu yang mempelajari organisme kecil ya. Biologi kan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dalam ukuran mikro, salah satunya virus, kemudian juga bakteri, jamur juga ada yang ukuran mikro. Masya Allah sih ilmu pengetahuan berkembang terus. Ananda juga mungkin
ada beberapa yang bercita-cita jadi ilmuwan, silahkan terus digali ilmuannya. Jadi ini ada dua hal sebetulnya yang mengubah seseorang, apa buku yang ia baca dan dengan siapa ia bergaul. Nah, jika Ananda ingin misalkan jadi ilmuwan, Ananda bergaullah dengan ilmuwan, atau misalkan kalau masih kecil kayak nonton speech atau pembicaraan dari ilmuwan-ilmuwan yang sudah sukses, kemudian baca buku-bukunya atau buku-buku tentang ilmuwan, bagaimana menjadi ilmuwan atau buku-buku tentang sains. Kalau misalkan mau jadi ustadz, mau jadi penceramah, mau jadi dai, ya mulai bergaul dengan dai-dai, misalkan ustadz Zaipah, ustadz Megi, ustadz siapa misalkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah. Kemudian baca-baca buku tentang dakwah, tentang agama, sehingga Ananda nanti jadi orang tersebut, seperti orang tersebut, bahkan lebih. Ya, cukup sekian dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya untuk Ananda sekalian. Semoga Ananda sekalian selalu sehat. Maaf mungkin ini videonya agak panjang, tapi semoga Ananda paham. Dan kalaupun masih belum paham, silahkan diulang lagi videonya. Dan kalaupun masih tidak paham, silahkan tanya ke pengampunya di Banin dan di Banat. Kita harus terus termotivasi untuk menuntut ilmu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir.